Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan permata sekalian? Kembali berjumpa dengan saya, Muhammad Junaidi dari unit K3 Casing Rumah Sakit Permata Cibubur. Kali ini saya akan membawakan materi weekend training dengan pokok bahasan mengenai penata laksanaan tertusuk jarum. Baik, teman-teman, seperti teman-teman ketahui, sebelum kita membahas mengenai penata laksanaan kejadian tertusuk jarum, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu upaya-upaya preventif dari pihak Rumah Sakit Permata Cibubur dalam rangka jangan sampai kejadian tertusuk jarum tersebut bisa terjadi di lingkungan kerja kita. Ataupun nanti bila terjadi, kita sudah menerapkan tata laksana maupun SPO yang diterapkan di lingkungan Rumah Sakit Permata Cibubur. Baik, teman-teman sekalian, untuk slide yang pertama ini dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis sampah yang ada di rumah sakit terlebih dahulu. Jadi, jenis sampah di rumah sakit itu sendiri terbagi menjadi dua jenis sampah. Yang pertama adalah sampah infeksius. Sampah infeksius merupakan sampah yang sudah terkontaminasi dengan darah maupun cairan tubuh dan biasanya berasal dari prosedur medis tertentu. Nah, untuk sampah infeksius ini sendiri, untuk pembuangannya menggunakan tempat sampah yang sudah dilapisi dengan kantong plastik kuning. Jadi, teman-teman jangan sampai salah untuk memasukkan sampah infeksius ke dalam kantong tempat sampah yang ada plastik kuningnya. Nah, untuk jenis sampah yang kedua, itu merupakan sampah non-infeksius. Sampah non-infeksius merupakan sampah yang tidak terkontaminasi dengan darah maupun cairan tubuh dan merupakan sampah umum biasa. Untuk pembuangan sampah non-infeksius sendiri, itu menggunakan tempat sampah yang berkantong plastik warna hitam. Untuk teman-teman ketahui, untuk sampah infeksius kita itu diangkut dan dimusnahkan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini adalah PT Wastek Internasional. Karena setiap rumah sakit atau pelayanan kesehatan wajib untuk mengelola dan memusnahkan sampah-sampah infeksiusnya sesuai dengan standar perundang-undangan yang berlaku. Jika sampah infeksius kita kelola bekerjasama dengan pihak ketiga PT Wastek, nah untuk sampah non-infeksiusnya sendiri kita kelola dengan bekerjasama dengan UPTD Kebersihan Kota Bekasi. Jadi untuk sampah-sampah rumah sakit kita sudah mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait agar terkelola dengan baik. Oke, teman-teman, ini bisa kita lihat jenis-jenis tempat sampah yang ada di lingkungan rumah sakit. Yang sebelah kiri merupakan tempat sampah infeksius, di mana sudah ada label kuningnya dan juga di dalamnya itu terdapat kantong plastik warna kuning. Dan di sebelah kanan merupakan tempat sampah non-infeksius yang berlabel stiker berwarna hijau dan di dalamnya terdapat kantong plastik berwarna hitam. Jangan sampai salah ya teman-teman untuk memasukkan sampah-sampah ini karena akan berpengaruh terhadap pengelolaan sampah kita ke depannya. Nah, untuk slide selanjutnya, ada lagi mengenai jenis-jenis sampah infeksius. Ternyata sampah infeksius di rumah sakit juga kita bagi lagi menjadi dua jenis sampah. Yang pertama, sampah infeksius tidak tajam. Merupakan sampah infeksius yang tidak berbentuk benda tajam. Contohnya nih teman-teman, ada kain kaset bekas, selang infus bekas, tisu bekas yang sudah terkontaminasi darah maupun cairan tubuh pasien. Nah, untuk pembuangannya sendiri, tadi sudah kita lihat di slide foto menggunakan tempat sampah dengan plastik berwarna kuning. Lalu untuk yang kedua itu sampah infeksius tajam. Merupakan sampah infeksius yang berbentuk benda tajam. Contohnya yang pasti adalah jarum suntik bekas. Nah, untuk penanganan maupun pembuangan sampah infeksius tajam ini, kita menggunakan safety box. Jadi, untuk teman-teman yang berada pada area kerja dengan penghasil jarum suntik bekas, itu pasti ada safety box di area kerja tersebut. Jadi untuk setiap jarum bekas yang sudah digunakan wajib dimasukkan ke dalam safety box. Jangan dimasukkan ke dalam tempat sampah infeksius biasa ya teman-teman ya, guna menghindari terjadinya kejadian tertusuk jarum. Oke, baik teman-teman, ini adalah contoh gambar safety box yang ada di lingkungan kerja Rumah Sakit Permata Cibubur. Jadi setiap jarum bekas pakai langsung dimasukkan ke dalam kotak safety box tersebut. Dan
ukuran penuhnya itu sekitar 3/4 dari kapasitas safety box-nya. Jadi jangan sampai nunggu sampai penuh keadaan safety box-nya teman-teman, tapi cukup sampai 3/4 sudah penuh, itu wajib diganti untuk safety box-nya. Baik, sekarang kita langsung ke pokok bahasan tadi mengenai penata laksanaan kejadian tertusuk jarum. Kita langsung ke pengertiannya dulu. Apa sih yang dimaksud dengan penata laksanaan kejadian tertusuk jarum? Itu merupakan salah satu upaya dari pihak Rumah Sakit Permata Cibubur untuk melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi terhadap petugas yang tertusuk jarum suntik bekas pakai. Jadi jangan sampai si karyawan yang terkena tusuk jarum bekas tersebut tertulari oleh infeksi penyakit-penyakit dari pasien yang menggunakan jarum bekas tadi. Baik teman-teman, berikut adalah tujuan untuk dilakukannya penata laksanaan ini. Yang paling utama adalah melindungi karyawan atau tenaga kerja agar tidak terjangkit penyakit infeksi akibat tertusuk jarum bekas tadi. Nah, ini merupakan prosedur tata laksana ketika terjadi kejadian tertusuk jarum di area kerja Rumah Sakit Permata Cibubur. Yang pertama, yang teman-teman harus lakukan adalah tetap tenang dan jangan panik. Lalu setelah itu yang kedua, segera cuci bagian yang terpapar atau yang tertusuk jarum bekas tadi dengan sabun antiseptik di bawah air yang mengalir. Setelah itu, bawa karyawan atau petugas yang tertusuk jarum bekas tadi ke IGD untuk dilakukan penata laksanaan lanjutan, seperti untuk pengambilan sampel pemeriksaan darah, yaitu HBsAg rapid dan juga HIV rapid. Jika hasil positif, maka akan segera dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam. Tata laksananya sesuai dengan anjuran dokter spesialis penyakit dalam. Yang terakhir, dan juga tidak kalah penting, teman-teman segera melapor kepada atasan langsung dan unit K3 agar segera dibuatkan laporan tertusuk jarum dan ditindaklanjuti dengan pembuatan root causes analysis dengan unit-unit terkait. Baik, teman-teman, mungkin sudah paham ya tentang penata laksanaan kejadian tertusuk jarum ini. Jadi kami harapkan dengan reminder ini ketika ada kejadian tertusuk jarum, teman-teman semua tahu bagaimana cara penata laksanaan kejadian tertusuk jarum ini bisa dijalani. Dan juga kami harapkan justru jangan sampai kejadian tertusuk jarum ini bisa terjadi dengan cara preventif tadi, dengan pemilahan sampah-sampah yang dibuang berdasarkan sifatnya dan juga membuang jarum suntik tepat kepada pembuangannya, yaitu menggunakan safety box. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.